Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nabila dengan NIM belakang 118. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap sampel harga saham, di mana saya mengambil 419 harga saham. Di antaranya terdapat 39 saham dari sektor basic IDN, 44 dari sektor cyclical, 5 saham dari sektor energi, 32 saham dari sektor finance, 3 saham sektor health, dan 8 saham dari sektor teknologi. Di mana dari 419 saham tadi yang saya sebutkan, saya memilih top 5 dari banyaknya saham tersebut dari dua sektor utama, yaitu sektor basic IDN sebanyak 3 saham dan sektor cyclical sebanyak 2 saham. Saham tersebut adalah FPNI, GDST, ISSP, FITT, dan ERAA. Dengan bobot masing-masing yaitu FPNI berbobot 42%, GDST berbobot 14%, ISSP berbobot 13%, FITT berbobot 23%, dan ERAA berbobot 8%. Nah, harga saham yang saya analisis ini berupa dari harga saham bulanan dalam kurun waktu yang 5 tahun, yakni dari tahun 2019 pada bulan Oktober dan diakhiri pada 2024 bulan Oktober. Di mana data tersebut saya dapatkan dari investing.com. Sedangkan dalam hal pemilihan saham yang tadi saya sebutkan ada 5 sektor itu, saya mengacu pada sektor-sektor yang ada di aplikasi Stockbit. Jadi saya tidak berpacu kepada kesyariahan ataupun indeksnya, tapi saya berpacu kepada sektornya saja. Dalam pemilihan 419 saham ini, saya memilih dan membaginya itu dalam ketiga kategori, yaitu yang pertama, saham dengan harga kurang dari Rp100 per lembarnya, lalu kategori yang kedua 101 hingga Rp299 per lembar, dan 300 sampai Rp499 per lembar sahamnya. Kemudian saya juga menjadikan JKSE atau IHSG sebagai patokan dari saham saya. Tujuan saya meneliti saham kecil ini karena menurut saya tidak semua orang memiliki budget yang banyak dalam berinvestasi, dan juga menurut saya dapat dimungkinkan jika memilih saham yang kecil, investasi itu dapat dialokasikan dalam portofolio yang lebih banyak. Juga menurut saya investor pemula itu kan pasti cenderung memilih saham yang dengan resiko yang kecil. Pada awalnya saya melakukan eliminasi terlebih dahulu dari 419 saham tersebut. Lalu ketika saya ingin membeli saham, saya tiba-tiba terpikir untuk bagaimana kalau saya membeli satu saham random lagi, dan tujuannya itu untuk melihat apakah hasil perhitungan saya itu tepat atau malah ternyata perhitungan saya itu meleset. Nah, setelah saya perhatikan untuk saham yang sudah saya hold selama 1 bulan, baik 5 saham yang sudah saya hitung dan satu saham yang random saja, ternyata lebih sering saham yang random ini yang lebih menguntungkan daripada 5 saham yang saya perhitungkan. Mungkin akan lebih efektif, lebih pas untuk perhitungannya, mungkin akan menggunakan harian saja daripada bulanan. Nah, untuk perhitungannya saya akan melakukan share screen di sini. Baik, di sini sudah ada share screen dari saya. Saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini saya memilih FPNI, GDST, ESSP, FITT, dan ERAA. Jadi alasan saya yang pertama karena saya melihat returnnya. Returnnya ini semuanya dari baik FPNI, GDST, ESSP, FITT, dan ERAA ini semuanya besar dan lebih besar dari JKSE. Pastinya setiap investor itu membutuhkan atau menginginkan return yang besar. Maka menurut saya FPNI, GDST, ESSP, FITT, dan ERAA ini sudah pas karena returnnya sudah baik. Terus untuk standar deviasinya, standar deviasi di sini itu mengukur resiko yang mungkin kita dapatkan. Dan saya dapatkan dari 5 saham yang saya pilih ini, resikonya itu cukup baik dan cukup sedikit dibandingkan dengan 414 saham lainnya. Nah, di sini resikonya itu paling tinggi dari FPNI sebesar 30,73% dan resiko yang terkecil itu ESSP sebesar 10,25%. Untuk beta ini kan untuk mengukur efektivitas dan
sensitivitas saham di pasaran ya. Nah, untuk perhitungannya, setelah didapatkan, ternyata FNI itu memiliki beta yang sangat besar, yaitu 2,3, sedangkan kalau beta terkecilnya di FITT sebesar 1,1. Semuanya berada di atas angka 1, yang mengartikan bahwa setiap saham ini memiliki sensitivitas pada pasarnya sudah baik. Dikatakan bahwa 5 saham ini memiliki sensitivitas yang baik. Lalu jika untuk perhitungan portofolionya kita akan menggunakan matriks dan menggunakan bobot, di mana FPN ini memiliki bobot 42%, GDST memiliki bobot 14%, ISSP memiliki bobot 13%, FITT memiliki bobot 23%, dan ERAA sebesar 8%. Di mana dalam pembuatan bobot saham ini saya menggunakan Excel, yaitu menggunakan software untuk memberikan saran terbaik terhadap bobot saham yang saya pilih. Kemudian untuk update-nya di tanggal 12 bulan Desember 2024, dapatkan update-nya harga sahamnya seperti ini. Nah, RAA ini memiliki harga 45.000 dalam satu lotnya, FITT 10.000 satu lotnya, FBNI 20.000 satu lotnya, GDST 10.000 satu lotnya, dan ISSP 30.000 satu lot. Nah, untuk yang atas ini, BRMS ini, saya memilihnya secara random di Bibit, karena saya ingin melihat apakah perhitungan saya sudah tepat atau tidak. Ternyata kurang tepat, karena untuk ERAA ini sudah loss minus 8,91% di hari ini, FITT minus 4,14% di hari ini, FPNI minus 2,65%, dan GDST ini untungnya naik sebesar 6,26% di hari ini, dan ISSP turun sebesar 5,48% hari ini. Maka dapat saya artikan bahwa dalam investasi 5 saham utama dan 1 saham random ini, saya mengalami loss besar minus 1,66%. Baik, seperti itu presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.